Ketika pertama kali saya bertemu dengan wanita muda ini, dia masih lajang dan polos, tinggal di dalam rumah besar multi-juta dolar milik orang tuanya yang mewah, dan bisa dibilang merupakan seorang penganut Yahudi Reform yang taat, yang sayangnya tidak tahu apa-apa tentang Torah yang sebenarnya, tidak tahu apa-apa tentang kebenaran Tuhan. Orang tuanya sangat menentang Torah, dan secara mengejutkan, dia mulai menonton ceramah kami, sementara ironisnya, dia bertunangan dengan seorang non-Yahudi. Sungguh ironis. Setelah menonton ceramah kami, dia memutuskan untuk melarikan diri dari pernikahannya. Pernikahan dengan seorang non-Yahudi kaya, pernikahan itu diperkirakan akan menelan biaya yang sangat besar, 1 atau 2 juta dolar. Dia melarikan diri tepat di hari pernikahannya. Syukur kepada Tuhan, pada akhirnya dia melakukan tasyuva. Benar-benar meninggalkan reformasi, benar-benar meninggalkan mentalitas yang terdistorsi, mulai melakukan tasyuva. Tak lama setelah itu, dia bertemu dengan seorang lelaki Yahudi yang baik. Mereka menikah, Baruch Hashem. Mereka punya anak dan mungkin akan memiliki lebih banyak lagi di masa depan atas kehendak Tuhan. Beberapa tahun lalu, dia adalah seorang Yahudi reformasi yang menganggap menikahi seorang non-Yahudi itu diperbolehkan, sebuah pandangan yang umum dalam Yudaisme reformasi, karena mereka tidak sepenuhnya mengikuti ajaran Torah Ortodoks dengan ketat seperti yang seharusnya. Dia menyadari kesalahannya dan mengubah dirinya sepenuhnya menjadi lebih baik. Ya, kami memiliki orang-orang seperti itu. Seseorang bahkan baru saja memberikan komentar. Saya benar-benar melihatnya kemarin di salah satu video kami. Jadi salah satu video kami tentang Syabat mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu, dan kebetulan dia melihatnya sekarang. Dia mengatakan bahwa dia telah pergi ke sinagoga konservatif selama bertahun-tahun, tetapi setelah menonton video Syabat yang kami buat, dia akan belajar tentang Yudaisme Ortodoks dan meninggalkan latar belakang konservatifnya yang dia sebutkan. Jadi ya, kami memiliki orang-orang dari konservatif juga. Jika Anda berbicara tentang orang-orang dari gereja yang menyebut diri mereka Yahudi Mesianik atau mereka menyebut diri mereka Yahudi Nazarene, tidak ada yang namanya Yahudi Mesianik atau Yahudi Nazarene. Ini semua adalah berbagai bentuk kekristenan dengan nama yang berbeda. Itu hanya seperti baby yang sama, hanya dengan lipstick di atasnya. Itu saja. Dan ya, kami memiliki orang-orang yang telah datang dari gereja Mesianik dan gereja Nazarene. Setelah menonton ceramah kami dan mempelajari kebenaran, mereka meninggalkan bid'ah serta penyembahan berhala dari gereja. Mereka telah menjadi Bnei Noach yang saleh dan dalam banyak kasus telah beralih ke Yudaism sepenuhnya. Kami memiliki banyak lagi yang masih dalam proses konversi menjadi Yahudi. Ya, kami memiliki banyak dari mereka juga. Jadi kami memiliki orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Ya, selama bertahun-tahun kami memiliki orang-orang yang menonton ceramah kami dari hampir semua benua kecuali Antartika. Saya belum bertemu seseorang pun yang menonton ceramah saya dari Antartika. Di tempat lain kami sudah bertemu. Sebenarnya saya baru saja berbicara dengan seorang dokter yang tampaknya memiliki praktik yang membantu orang menghadapi trauma dan berbagai kesulitan hidup. Kami memiliki sebuah kasus yang datang kepada kami berdua pada waktu yang sama. Singkat cerita, ketika saya berbicara dengan dokter, dia ingin berbicara dengan saya, dan ini adalah jenis panggilan yang harus saya tanggapi. Jadi kami berbincang. Setelah kami berbincang tentang orang ini, dokter tersebut berkata kepada saya, "Dengar Rabbi, saya hanya ingin memberitahukan Anda yang sebenarnya. Saya tidak tahu apakah Anda tahu, tapi saya telah menonton beberapa ceramah Anda di masa lalu. Dan ketika saya melihat nama Anda di hal ini, saya berfikir Rabbi Reuven, saya ingin berbicara dengannya." Mengatakan, "Oh wow, terima kasih banyak Anda menonton ceramah saya." Dan dia menjawab, "Ya, saya menyukainya." Kami mengobrol sejenak setelah itu. Orang yang sangat baik dari Texas dan melakukan pekerjaan yang baik, Tuhan memberkati mereka agar sukses. Poinnya adalah bahwa Anda tidak pernah tahu. Anda tidak pernah tahu siapa yang menonton dan siapa yang tidak. Saya telah bertemu banyak orang dari berbagai latar belakang. Baru-baru ini saya sedang di dalam mobil dan seseorang mulai membunyikan klakson, mengemudi di samping saya dalam truk pickup. Saya membuka jendela saya karena dia membuka jendela mereka. Kami sedang di lampu lalu lintas dan dia mulai berteriak, "Rabbi Reuven, kami mencintaimu, kami mencintaimu." Saya tidak tahu siapa orang ini, tetapi tentu saja sangat lucu, sangat manis. Orang yang baik melihat saya di mobil saya dan mulai berteriak kepada saya bahwa dia mencintai saya. Anda mendapat bimbingan dari seorang rabai, Anda telah berkonversi menjadi Yudaisme. Baruch Hashem, Tuhan memberkati, terutama dukungan dari Rav. Dia selalu ada saat kami harus pergi ke Beit Din, dan dia terus mendorong saya. Teshuvah, kembali ke jalan yang benar, tidak mudah, tapi jika saya bisa melakukannya, maka orang lain juga pasti bisa. Jadi, tentu saja,
Akan ada perlawanan dan berbagai rintangan, tetapi teruslah maju. Anda merasa sangat bangga, sangat puas dengan apa yang telah Anda capai, dan kemudian tidak ada apa-apa. Anda merasa seperti tidak ada yang bisa menghentikan Anda.